Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham Dangurian Jaya di perkuliahan analisis real. Kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan barisan fungsi, yaitu bagian yang keempat, yakni fungsi trigonometri. Pada bagian ini, pada dasarnya kita mencoba mengkonstruksi apa itu fungsi sinus dan kosinus, gitu ya, dan beberapa sifat-sifat yang berkaitan dengan fungsi sinus dan kosinus. Nah, kita awali dengan sebuah teorema pada 8.4.1 bahwasanya terdapat suatu fungsi C yang nanti pada akhirnya akan menjadi fungsi kosinus gitu ya. Eh, Terdapat fungsi C dan sinus atau fungsi S sedemikian sehingga turunan kedua dari C ini sama dengan negatif C dan turunan kedua dari S itu adalah negatif S untuk setiap X bilangan real. Dan sifat yang kedua yaitu eh, nilai fungsi dari C di 0 sama dengan 1. Turunan pertama dari C di 0 adalah 0. Dan nilai fungsi S di 0 adalah 0. Dan turunan pertama S di 0 adalah 1. Nah, kita akan buktikan fungsi ini dengan menggunakan barisan fungsi ya. Kita aproksimasi fungsi ini menggunakan barisan fungsi. Pertama kita definisikan dulu suatu barisan fungsi ya, didefinisikan barisan Cn dan Sn ini adalah barisan fungsi kontinu. Kontinu sebagai berikut. Gitu ya, kita definisikan Cn dan Sn-nya adalah C1x ini bernilai 1, kemudian C2 sorry C2 S1 X ini bernilai X. Kemudian SNX gitu ya. SNX ini kita definisikan sebagai integral CNT dt batasnya dari 0 sampai X dan Cn plus 1X itu adalah 1 dikurang integral SNT dt batasnya dari 0 sampai X. Seperti ini barisan yang akan kita gunakan. Yes, ya. Nah, kalau kita gunakan induksi, kita sebenarnya bisa melihat bahwa ini bentuknya nanti akan seperti apa gitu ya. Kalau kita gunakan induksi, kita lihat C1X sama dengan 1, S1X sama dengan X. Kemudian C2X itu adalah 1 dikurang integral dari S1 T dt. 0 sampai X batasnya gitu ya, berarti 1 kurang ini X integral dari T gitu ya. X kuadrat per 2. Nah, kemudian S2 itu adalah integral dari 1 dikurang X kuadrat per 2. Oh, bukan X ya. T kuadrat per 2 dt batasnya 0 sampai X. Ini adalah X dikurang seperdua dikali 3 ya. X pangkat 3. Nah, seperti ini. Atau ya kita ganti. Ini X pangkat 3 per 2 kali 3. Nah, kalau kita lanjutkan nanti C3 itu adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 per ini ya. 1 kurang X kuadrat per 2 ditambah ya. Ini berarti X pangkat 4 per 2 kali 3 kali 4 atau 4 faktorial gitu ya. S3 itu adalah X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per
5 faktorial. Ini kalau kita teruskan kita akan dapatkan kita akan dapatkan bahwa Sn ini dari sini kita bisa lihat bahwa C1 ini fungsi kontinu, S1 fungsi kontinu. C2 ini kontinu juga ya, karena dia pembagiannya cuma 2. S2 juga kontinu ya karena fungsi polinom. C3 juga sama, S3 juga sama, sehingga kita akan dapatkan S atau C1 saya tulis saja dulu ya. Cn itu adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 atau 2 faktorial boleh, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial gitu ya, tambah kurang gini ya, ditambah dengan min 1, boleh pakai tambah aja lah ya, boleh gini, pangkat n dikali X pangkat 2n ya, genap, per 2n faktorial. Dan Sn itu adalah X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya sampai dengan min 1 pangkat n, ya, tergantung n-nya, dikalikan dengan X pangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial. Jadi ganjil-ganjil, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, ini kita punya ini, sehingga kita dapatkan barisan Cn dan Sn ini adalah barisan, sehingga Cn dan Sn itu adalah barisan kontinu pada bilangan real gitu ya. Kenapa dia di semua bilangan real dia kontinu? Akibatnya dia terintegralkan. Akibatnya Cn dan Sn ini terintegralkan pada sebarang interval tutup dan terbatas. Ya. Jadi ya kita dapatkan Cn dan Sn ini fungsi yang terdefinisi dengan baik. Saya tulis saja well defined. Ya. Dengan rumus tadi tentu saja, rumus yang ini, ya, induksi ini. Nah, lebih jauh lagi gitu ya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, fungsi Cn dan Sn ini punya turunan gitu ya. Dari teorema dasar kalkulus, bahwasanya ini kan dia bentuknya integral ya. Karena Sn itu bentuknya integral atau antiturunan dari Cn, Cn tambah 1 itu adalah 1 dikurang antiturunan dari Sn, maka ini fungsi-fungsi yang memiliki turunan gitu ya, atau terintegral atau terdiferensialkan atau memiliki turunan di setiap titik. Nah, kemudian berlakunya apa? Dan juga ya karena bentuknya ini ya, dari teorema dasar kalkulus, kita punya bahwa Sn turunan dari Sn
itu adalah Cn dan turunan dari Cn atau Cn tambah 1 gitu ya. Turunan dari Cn tambah 1 itu adalah negatif Sn. Karena bentuknya yang seperti ini ya. Kan kalau kita turunkan 1 turunannya 0, integral dari Sn turunannya adalah Sn. Nah, untuk untuk setiap N bilangan asli dan X bilangan real, gitu ya. Ya. Kemudian kita juga punya, sebentar, ini kayaknya saya ada yang salah ya. Kalau C1-nya, oh ini harusnya seperti ini, ya. Atau jangan gitu deh. Ini 2, ini N tambah 1, tambah 1 gitu aja ya. Nah, kita punya bentuk Cn tambah 1 dan Sn tambah 1 yang seperti ini. Ya, misalkan, ya, misal ambil aja katakanlah A sembarang gitu ya, A positif. Ya, misal diberikan mungkin ya. Misal diberikan A yang positif dan maka jika X ini berada di dalam A ya, dalam interval dari negatif A sampai A gitu ya, dan ada M dan N yang lebih dari 2A ya, diperoleh bentar, M dan N lebih dari 2A berarti A per 2N itu kurang dari 1/4. Iya. Ya, dan ini aja lah, karena A per 2N itu kurang dari 1/4, maka ini ya, kita melihat di sini adalah untuk melihat bahwa barisan ini konvergen. Cm min Cn ya, itu sama dengan, ya kita tinggalkan yang dari M ke N ini ya, berarti Cm itu kalau dari belakang ya 2, sorry, X pangkat dari depan 2N ya, ini kan sampai N kurang 1 ya, X pangkat 2N per 2N faktorial ditambah X pangkat 2N tambah 2 per 2N tambah 2 faktorial tambah X pangkat 2N tambah 4 per 2N tambah 4 faktorial dan seterusnya sampai dengan X pangkat, oke ini saya nggak tahu nih positif negatif ya, saya lupa di sini ya, ini harusnya kurang. Kalaupun nanti misalnya ini negatif, oh enggak, ya kalau misalnya ini negatif, kalau kita pakai mutlak ya, kita ambil yang positifnya dulu, dimulai dari positif gitu ya. Ini pangkat 2M kurang 2 per 2M kurang 2 faktorial. Ini ya, mutlaknya seperti ini. Bahwa, dan kita tahu bahwa X, mutlak X ini kurang dari A gitu ya. Ya, atau ini kalau kita tulisnya dia kurang dari sama dengan ini ya, seperti
seperti ini tambah jadinya. Nah, seperti ini. Pokoknya menjadi penjumlahan masing-masing mutlak. Nah, seperti ini. Kemudian ini kurang dari atau sama dengan X pangkat 2N itu kurang dari A. Ya. Berarti ini A pangkat 2N per 2N faktorial tambah, atau saya buat gini. Seperti ini. Dan kita keluarkan N faktorialnya. Atau ya, ini kan dikali lebih besar-besar ya. Kemudian kita ambil saja bahwa itu akan ya, ini akan kurang dari atau sama dengan 2N faktorial juga ya, ditambah 2. 2N faktorial tambah 2, 2N kali 2N tambah 1 kali 2N tambah 2. Ya, ini A pangkat 2N per 2N faktorial kita keluarkan. Berarti ini 1 ditambah A pangkat 2 per 2N tambah 1. Ini ya. A pangkat 2 per 2N tambah 1 dikali 2N tambah 2. Ini kan, ini kan kalau begitu dia akan kurang dari, atau seperti ini. 1 per, enggak apa-apa lah, saya tulis dulu aja. Tambah A pangkat 4 per 2N tambah 1, 2N tambah 2, 2N tambah 4, gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan A pangkat di sini 2M kurang 2M kurang 2N kurang 2 per, sama seperti ini, 2N tambah 1 sampai dengan 2M kurang 2N kurang 2. Seperti ini ya. Nah, ini kita lihat bahwasanya 1 per 2N, ya gini aja deh. 2N itu kan kurang dari 2N tambah 1. Ya. Berarti kalau saya buat 1 per 2N, ini akan kurang, tambah 1 ya, kurang dari 1 per 2N. Sehingga kalau bentuk perkaliannya juga akan sama. Ya, berarti bentuk yang di bawah ini akan kurang dari atau sama dengan A pangkat 2N per 2N faktorial dikali 1 ditambah A per 2N pangkat 2 ditambah A per 4N pangkat, 2N pangkat 4, dan seterusnya. A per 2N pangkat 2M kurang 2N kurang 2. Seperti ini. Dan di sini kita tahu bahwa A per
2n itu kurang dari 1/4. Maka kita akan dapatkan ini 1 tambah 1/4 kuadrat tambah 1/4 pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Ini akan kurang dari, atau kalau kita hitungnya, itu akan menjadi kurang dari atau sama dengan A pangkat 2n per 2n faktorial dikali 16 per 15. Ya, satu lebih dikit ya. Yang jelas dia akan kurang dari. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berarti apa? Berarti C ini karena untuk sebarang A gitu ya. A ini adalah bilangan real, kemudian bernilai positif, lalu selisih dari CM kurang CN itu kurang dari sesuatu ini ya. Sesuatu bilangan real positif, maka kita bisa atau terus kemudian saya hapus saja. Kemudian limit dari A per 2n faktorial dikali 16 per 15. Untuk n menuju hingga ini akan sama dengan 0 gitu ya. Maka kita akan dapatkan barisan Cn ini adalah barisan Cauchy. Ya, dia adalah barisan Cauchy. Sehingga barisan ini menjadi barisan yang konvergen seragam ya. Jadi Cn barisan yang konvergen seragam pada interval min A sampai A. Interval tutup terbatas dari min A sampai A, di mana atau dengan A-nya bernilai positif. Ya, ini sebarang. Ya, sembarang. Nah, atau khususnya kita bisa katakan bahwa Cn ini akan konvergen ke suatu fungsi gitu ya. Maka kita akan lihat bahwa atau kita namakan fungsi limitnya itu adalah fungsi C. Ya. Ini artinya barisan Cn ini konvergen untuk setiap X ya, definisikan fungsi C ini adalah fungsi dari bernilai real ya, pada real, fungsi pada bilangan real yang bernilai real dengan kita namakan C ini sebagai limit dari Cn ya. Ini Cx. Nah, kita namakan ini untuk setiap X bilangan real ya. Nah, dari 8.2.2 dari teorema yang kita pelajari 2 pekan lalu mengatakan bahwa karena barisannya adalah barisan kontinu, dia akan menuju ke barisan yang kontinu pula. Ya. Maka C merupakan dia akan menuju ke fungsi yang kontinu, merupakan fungsi kontinu pada bilangan real. Nah, kemudian kita lihat bahwa Cn1 karena Cn0 itu adalah 1, maka C1 juga adalah 1 gitu ya. Cn kok C1 sih? C0-nya adalah limit yang ini ya sama dengan 1 gitu ya. Untuk setiap
berlaku untuk setiap n bilangan asli gitu ya. Nah, berlaku seperti ini. Berarti kita sudah punya calon fungsi untuk C. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa jika mutlak X ini kurang dari atau sama dengan A, dan M lebih dari N, lebih dari 2A seperti tadi, ya maka kita punya karena bentuk S itu adalah integral dari Sn adalah integral dari Cn, ya maka kita punya selisih dari Sn itu adalah integral dari Cn dikurang Cn, gini ya. Batasnya 0 sampai X, ini T dt. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ingat kembali sifat dari integral bahwasanya mutlak dari integral itu sama dengan atau kurang dari atau sama dengan integral dari mutlak gitu ya. Jadi kita akan dapatkan ya maka integral dari mutlak dari Sm dikurang Sn Smx gitu ya dikurang Sn X ini sama dengan mutlak dari integral Cm dikurang Cn ini dt terhadap T dt gitu ya 0 sampai X seperti ini akan kurang dari itu sama dengan integral dari Cm min Cn ini batasnya 0 sampai X gitu ya mutlak seperti ini akan kurang dari atau sama dengan ya ini integral dari A pangkat 2N per 2N faktorial ini ya ini udah nggak ada lagi dt 0 sampai X dikali ini ya dikali 16 per 15 seperti ini ya kemudian ini menjadi kurang dari ya karena batasnya di min A sampai A ya batasnya min A sampai A berarti kan dia jadi 2A gitu ya atau 0 sampai X berarti kan dia batasnya dari 0 ya dia setengah bidang gitu ya jadi ini akan kurang dari atau sama dengan atau setengah interval maka ini akan menjadi di sini yang kurang dari ya ini kurang dari itu sama dengan A pangkat 2N per 2N faktorial. Kalau dari min X sampai X mungkin kita bisa pakai 2A. Tapi di sini karena dia sampai 0 sampai X saja, maka kita gunakan setengah intervalnya, yaitu batasnya dari 0 sampai A gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan di sini 16 per 15 dikali A. Nah ini batasnya. Nah kita lihat bahwasanya ya ini sama saja dengan A pangkat 2N tambah 1 per 2N faktorial dikali 16 per 15. Gitu ya. Dan limit dari ini, ya limit dari ini sama saja dengan tadi ya. Dia akan menuju 0. Ya. Dan limit dari A pangkat 2N tambah 1 per 2N faktorial seperti ini akan menuju 0. Ya. Berapapun nilai N-nya. Sehingga ya
Sehingga kita menemukan bahwasanya SM dan SN ini konvergen atau barisan yang sama seperti yang sebelumnya, bahwasanya dia adalah barisan yang konvergen seragam pada min A sampai A. Ya, jadi SN adalah barisan yang konvergen seragam pada min A sampai A. Kemudian definisikan fungsi yang menjadi limitnya, gitu ya. Definisikan S itu adalah suatu fungsi bernilai real dengan S merupakan limit dari Sn untuk N-nya menuju tak hingga. Tentu saja ini berlaku untuk setiap bilangan real X. Nah, akibatnya Sn jadi fungsi yang kontinu dan sama seperti sebelumnya, nilai fungsi Sn di 0 itu adalah 0, maka nilai fungsi S di 0 juga sama dengan 0 untuk setiap N bilangan asli. Untuk setiap N bilangan asli. Nah, di sini kemudian karena turunan dari Cn itu adalah negatif. Ya karena dari bentuk fungsinya ini ya. Turunan dari Cn tambah 1 itu adalah Sn negatif dari Sn, atau kalau turunan dari Cn adalah negatif Sn kurang 1, maka kita bisa mencari ya nilainya nih dari ini. Berdasarkan bentuk definisinya tadi, C atau diperoleh turunan dari Cn itu adalah negatif Sn kurang 1 di X sama-sama di X. Gitu ya, sehingga tentu saja untuk N-nya lebih dari 1. Karena kalau N-nya sama dengan 1 nanti nggak bisa N kurang 1. Nggak ada S0 gitu ya. Dan karena Cn ini adalah barisan yang konvergen seragam, maka dan Sn adalah konvergen seragam. Yang kita punya di sini Sn adalah barisan yang konvergen seragam, maka barisan C aksen N ini juga konvergen seragam. Gitu ya, karena Cn sama dengan C aksen N itu sama dengan negatif Sn kurang 1. Jadi dia juga konvergen seragam tentu saja pada min A sampai A. Nah, kemudian limitnya berdasarkan teorema 8.2.3 bahwasanya kalau satu barisan itu mempunyai turunan pada suatu interval atau suatu barisan itu konvergen seragam pada suatu interval tutup terbatas, ya maka dan limitnya itu punya turunan, maka turunan dari barisan itu juga konvergen ke turunan dari limit awalnya tadi. Atau bisa dikatakan bahwasannya
C ini memiliki turunan pada min A sampai A, ya, dan turunannya adalah limit dari turunan Cn, ya, n menuju ta hingga, ini sama dengan limit dari negatif Sn kurang 1, n-nya menuju ta hingga, ini sama dengan negatif S, ya, untuk X. X-nya berada di interval negatif A sampai A. Karena A positif ini sembarang, kita ngambilnya sembarang ya, bebas gitu, diperoleh bahwa turunan dari C di X itu adalah negatif S di X untuk setiap X anggota bilangan real. Ya. Jadi terpenuhi apa yang diminta pada belum ya? Oh, belum. Ini sifat berikutnya malahan ya. Dan dengan cara yang sama, cara yang serupa diperoleh S aksen X itu adalah CX. Ya. Karena turunan dari Sn itu adalah Cn, ya, kemudian Cn ini dengan menuju ke C, turunan dari Sn akan menuju ke turunan dari C, turunan dari S untuk setiap X bilangan real. Nah, dari sini kalau kita turunkan lagi, ya, ini kan kalau kita turunkan turunan dari S aksen S, ya, turunan dari X aksen atau S double aksen itu sama dengan C aksen. C aksen sendiri adalah negatif S, gitu ya. Akibatnya ya, C double aksen X itu adalah turunan dari negatif sin X, ini ya, atau diturunkan negatif. Nah, ini kita turunkan itu sama dengan negatif C. Dan turunan kedua dari S itu adalah turunan dari C adalah negatif S. Kurang lebih seperti ini, ya. Lebih jauh lagi, ya, ini berarti yang sifat pertama sudah terpenuhi. Sifat kedua, ya, lebih jauh. Dan sifat yang kedua, C0, C aksen 0 itu adalah negatif dari S0, yaitu 0. Ya, ya, min 0 atau 0 itu sendiri langsung. Dan S aksen 0 itu adalah C0, yaitu 1. Ya, jadi langsung diperoleh. Nah, ini adalah akhir dari bukti teorema yang pertama. Teorema pertama. Oke. Nah, untuk akibatnya ini
tadi adalah bagian dari pembuktian. Tadi kita sudah lihat bahwasanya kita peroleh C aksen S sama dengan C aksen X sama dengan negatif S. Kemudian S aksen X itu sama dengan CX. Dan kalau kita turunkan lebih jauh lagi ya, masing-masing fungsi C dan S ini memiliki turunan hingga turunan ke N. Gitu ya. Dan kalau begitu kita juga bisa menemukan ini atau mendapatkan sifat lainnya yaitu C X kuadrat tambah atau C kuadrat X ditambah S kuadrat X itu sama dengan 1. Nah ini sebenarnya cukup mudah ya, kita turunkan saja masing-masing. Atau kita misal F itu sama dengan C X yang dikuadratkan ditambah S X yang dikuadratkan. Nah kalau kita turunkan, maka kita akan dapatkan di sini 2 dikali CX dikali turunan dari C adalah negatif S, ini ya, negatif S, X, ditambah ini aturan rantai ya, 2 dikali SX, dikali turunan dari S adalah CX. Nah, kita bisa lihat di sini, sebelah kiri dan sebelah kanan sama kecuali negatifnya, sehingga hasilnya adalah 0. Artinya apa? Artinya F adalah fungsi konstan. Nah, untuk mencari tahu nilai konstannya, kita bisa gunakan fakta bahwasanya F0 itu adalah yang ini ya, CX, C0 kuadrat, C0 yang dikuadratkan ditambah S0 yang dikuadratkan. Nah, C0 sendiri 1, S0 adalah 0, sehingga 1 dikuadratkan juga 1. Ini hasilnya 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka, kita bisa katakan bahwa F ini adalah fungsi konstan yang bernilai 1. Ya. F itu adalah fungsi konstan yang bernilai 1. Berarti apa? Berarti F ini sama dengan 1. Ya, atau kita bisa katakan bahwa C kuadrat atau CX kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan 1. Nah, teorema berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya.